Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita yaitu tentang sistem kontrol dan monitoring server. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan salah satu tools yang umum digunakan untuk monitoring server. Jadi tools yang dipasang di sisi server kita. Jadi kita akan menginstal Kakti ya. Nah, Kakti ini merupakan sebuah tools ya yang digunakan untuk monitoring traffic ya, monitoring jaringan kita dalam bentuk visual. Jadi sangat mudah untuk dilihat aktivitas dari server kita. Nah, oke, langsung saja kita install. Saya login dulu. Jadi silakan buka VPS-nya masing-masing. Oke. Nah, saya update dulu. Nah, jika di VPS Anda masih terdapat Nginx, silakan untuk dihapus dulu karena dalam praktikum kali ini agar lebih memudahkan kita menggunakan Apache ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses update sudah selesai. Selanjutnya saya install Nano dulu ya untuk lebih memudahkan dalam konfigurasi. Oke, selanjutnya kita install Apache server ya. Yum install httpd devel. Oke.
Nah, selesai. Selanjutnya kita install MariaDB-nya. Jika sudah ada MariaDB-nya di server VS-nya masing-masing, tidak perlu diinstal lagi ya. MariaDB server. Ini Nah, selanjutnya kita menginstal paket-paket PHP ya yang dibutuhkan. Library PHP yang dibutuhkan kita install. Yang install PHP MySQL, PHP sendiri, PHP peer, PHP common, PHP PHP GD, PHP devel, PHP mbstring, PHP CLI, PHP Oke, itu saja dulu kita install. Oke, selanjutnya kita install PHP untuk SNP ya. SNMP, Simple Network Management Protocol, merupakan protokol khusus untuk monitoring server. Kita enter. Oke. Nah, sekarang kita install SNMP-nya. Yang install net SNMP util ya, utils, kemudian net SNMP library-nya. Oke, selesai. Selanjutnya kita install ini yang paket yang dibutuhkan juga, yaitu rrdtool. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, selesai itu kita jalankan service yang sudah diinstal. Sistem CTL pertama yaitu Apache-nya dulu ya. Star HTTPD. Kemudian sistem CTL star MariaDB-nya. Kemudian
sistemctl star snmp nya ya, snmpd. Nah setelah itu kita aktifkan, setelah jalankan diaktifkan servisnya, sistemctl enable httpd, sistemctl enable MariaDB nya, sistemctl enable snpd nya. Oke, selesai. Lanjut kita install Kakti-nya ya. Yang install Kakti. Tidak tersedia rupanya. Kita coba. Oke, berarti kita harus butuh repo ya. Kita akan masukkan repo dulu. Kita repository yang ada Kakti-nya. Jadi jika Anda menginstal dan berhasil, Anda perlu install repository yang lain ya. Oke. Jadi saya coba install repository dulu. rpm min ph https:// saya ambil dari Fedora Project. .org/. rpm transfer valid, kita cek apakah ada salah. Apple release latest 7. Ini kurang ini. Apple-nya di sini. Oke, setelah itu saya install widget dulu ya. Yum install widget. Kalau widgetnya tidak ada, sudah ada, tidak perlu diinstal. Kita tunggu beberapa saat. Agak lama dia.
Oke, selanjutnya kita install. Saya widget dulu, masih mengisar repo ya. ttp rpms dot enterprise. Oke, sudah. Coba kita Yum Repolis. Oke. Coba yang install Kakti. Mudah-mudahan sudah bisa terinstall. Oke. Oke, selesai. Setelah itu kita bermain di database MySQL Secure Installation dulu ya. Nah, jika sudah ada passwordnya, nah ini dilewati saja. Oke, enter untuk password yang non, saya enter kosong dulu. Set root password. Oke, harusnya perlu ya. Saya yes saja. Saya masukkan, saya samakan passwordnya root. Remove anonymous user, ya pilih yes saja. Disallow login remote, ya no. Remote test, yes. Reload privilege, yes. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat database Kakti-nya. Ya, jadi MySQL min usernya root, min p, enter, kasih masuk passwordnya. Oke, kita sudah masuk di area MySQL-nya atau MariaDB-nya. Sekarang kita buat database untuk Kakti. Create database Kakti. Nah, nama database ini terserah ya, disesuaikan saja. Tapi untuk lebih mudah mengingat, kita pakai Kakti saja. Titik koma, enter. Oke, selesai buat database-nya. Sekarang kita kita harus buat user untuk Kakti dulu ya. Kita buat user dulu, create user, kasih masuk nama usernya, misalnya saya kasih nama user Kakti. Nah, user Kakti pakai add ya, ini localhost. Oke. Kita paste password identified, ini passwordnya, identified by passwordnya misalnya 123456, mudah-mudahan bisa. Oke.
Kalau sudah, soalnya kita atur hak akses, kita grant database Kakti itu bisa diakses oleh user yang bernama Kakti. Oke. Grant all on Kakti. Ya, jadi kita akses database semua isinya nanti Kakti. Jadi Kakti titik bintang dapat diakses oleh user yang bernama Kakti at localhost. Nah, tadi yang user yang kita buat ya. Oke. Identified. Nah, identified, kasih masuk passwordnya tadi Kakti 123456. Oke. Ups, error. Di mana errornya? Grant all on Kakti bintang to Kakti localhost identified by, oh tidak ada by-nya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita flush privilege dulu. Privileges. Oke, selesai. Nah, kita keluar dari MariaDB. Quit. Oke, nah langkah selanjutnya kita cek file SQL-nya Kakti dulu. Nah, untuk ngecek itu gampang. Di mana lokasi file yang akan kita impor masuk ke dalam database kita. min-kl grep Kakti. Kita cari grep kakti.sql. Oops. Nah, ternyata ada di usr share.doc Kakti. Nah, sekarang kita copy ya, masuk ke dalam database-nya. Caranya MySQL min-u root min-p Kakti, lebih kecil ya, tanda lebih kecil itu lokasinya tadi di mana? Ada di usr share doc Kakti. Oke, nama filenya tadi kakti.sql. Oke, kita enter. Masukkan password root, ingat ya, min-u root. Oke, sorry ada salah, harusnya bukan root saja. Saya kontrol set dulu. Saya ganti usernya langsung Kakti, tidak usah ke root. Kita masuk ke usernya Kakti. Kita enter, masukkan password Kakti tadi 123456. Nah, proses copy file Kakti SQL ke dalam database kita. Oke, kalau mudah-mudahan tidak ada error ya. Selanjutnya kita konfigurasi file config-nya Kakti ya. Jadi nano spasi /etc Kakti db.php. Nah, ini yang penting di sini kita akan masukkan database tipenya kita menggunakan MariaDB yaitu MySQL ya. Database, nama databasenya Kakti. Kalau Anda rubah tadi ya ganti juga di sini. Hostname-nya sudah benar localhost. Nah, username-nya karena username saya menggunakan Kakti tadi, passwordnya 123456. Nah, itu saja ya.
Setelah itu disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya adalah ya untuk konfigurasi Kakti di Apache-nya ya. Jadi kita masuk di file konfigurasi virtual host dari Apache. Nah, biasanya sudah terinstall ya. Pada saat menginstal Kakti, file virtual hostnya harusnya sudah ada. Oke, kita langsung saja nano spasi /etc httpd conf.d kakti.conf. Ups, harus ada ya. Kalau kosong berarti salah ketik. Nah, yang perlu diganti di sini adalah require host diganti require kalau sudah pernah konfigurasi web server di kelas 2 harusnya sudah tahu ini. Kita aksesnya full access, require all granted. Nah, di sini diganti allow from localhost menjadi allow from all. Nah, itu saja. Setelah itu disimpan. Enter Ctrl X. Jangan lupa restart ulang HTTPD-nya. Systemctl restart HTTPD. Mudah-mudahan ada error. Oke. Nah, kalau sudah terakhir kita konfigurasi file cron ya, cronnya Kakti. Nano spasi /etc cron.d mana cron.d-nya ada tidak? Oh iya ada. Oke. Kakti. Nah, ini kan belum aktif karena ada tanda pagar. Hilangkan tanda pagarnya. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita akses browsernya. Jangan lupa diaktifkan VPN-nya ya, supaya bisa diakses lewat browser. Oke. Oh ya, saya lupa IP saya berapa. IP saya itu 1149. Nah, berarti saya harus akses di sini 1149. 192.168.1.149/Kakti. Nah, harusnya muncul halaman login. Nah, ketika sudah muncul halaman login berarti Anda sudah berhasil menginstal tool monitoring yang bernama dengan Kakti. Nah, default passwordnya Kakti itu usernya itu admin dan passwordnya admin. Kita login. Nah, kita selanjutnya disuruh ganti password ya. Masukkan all passwordnya kan admin. Kita ganti saja password yang lain. Sampai dapat ya, jangan terlalu lemah. Oke. Setelah kita save. Nah, kita langsung ke halaman instalasi. Dimnya Anda mau pilih yang mana. Nah, saya defaultnya modern saja. Kita accept lisensi agreement-nya. Kemudian klik menu begin. Nah, setelah itu, nah ini ada warning. Wow, time zone support. Kita lupa mengkonfigurasi time zone-nya. Oke, udah. Oke. Nah, kalau time zone-nya kita coba dulu config time zone ya.
kita masuk kembali ke sini. Nano kita konfigurasi php.ini-nya. php.ini. Nah, silakan cari time zone. Nah, kalau menggunakan putih gunakan fasilitas where, cuman kalau di VBS kan agak repot. Kita cari time zone-nya, mudah-mudahan dapat. Mana time zone. Mana dia? Tidak dapat time zone. Mana time zone-nya? Nah, ini di date ya, time zone. Kita hilangkan tanda pagarnya, kita pilih Asia/Makassar. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Coba kita masuk kembali, kita refresh, apakah sudah berubah? Oke. Time zone masih error. Oh, ada yang error ini. Oke, ini yang paling parah ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan MySQL time zone-nya ya. Oke, kita masuk ke dalam MySQL lagi ya. Kita lanjut saja. MySQL min root min p MySQL. Nah, kita masukkan ke dalam file time zone usr share MySQL test time zone SQL ya. Kemudian enter, masukkan password root kita, nah itu root ya.
Nah, selanjutnya kita masuk lagi MySQL min root min p, masukkan root. Nah, sekarang kita grant lagi ya, grant select on MySQL dot time zone ya, name to, kita masukkan ke user Kakti tadi, Kakti at localhost. Oke, coba. Oke, sudah. Jangan lupa di flush privilege. Oke, sudah. Kita simpan, Ctrl O, exit. Kita refresh lagi, harusnya sudah hilang. Nah, sudah hilang ya, sudah bisa. Ini masih ada yang mau di next ini. Nah, yang mana? MySQL perform maintaining Kakti system without issue the longer time. Coba saya restart MySQL-nya dulu. Sistem ctl restart MariaDB. Saya restart, kita restart dulu sistem ctl restart sm simple network management snmp. Kita refresh lagi, apa sudah muncul nextnya? Aduh, MySQL settingnya date time zone kok belum aktif ya, valid time zone match in MySQL. Kita coba tambahkan PHP CLI nya. That matches SQL in my system, harusnya sudah bisa. Nah, HTTPD-nya restart dulu. Sistem ctl restart HTTPD. Kita coba lagi. Oke, nextnya sudah ada ya. Nah, sudah Asia Makassar. Tadi belum sempat di restart HTTPD-nya. Oke, kita next. New primary server. Ya, kita jadi primary server saja. Kita next. Oke, next. Oke, kita next. Oke, I have reached this statement. Next.
default profile 5 collection every 5 menit, intervalnya ya, bisa every 1 menit. Cron tabnya, network rank kita 1/24. Oke, kita next lagi. Next lagi, kita confirm installation, kita install, tunggu sampai proses selesai. Oke, proses instalasi selesai, kita mulai. Nah, ini halaman awal dari Kekti. Nah, sekarang kita akan konfigurasi monitoringnya, apa-apa saja yang harus dimonitoring. Nah, yang utama itu adalah tentunya network device.